Di video ini kita akan membahas mengenai root locus atau tempat kedudukan akar. Nah, tetapi sebelum kita membahas mengenai apa itu root locus, kita akan coba membahas beberapa contoh. Ini ada contoh pertama, kita memiliki suatu sistem atau di sini block diagram yang terdiri dari suatu transfer function S tambah 4 dibagi S minus 2 yang di depannya ada K. Ini gain atau kita biasa menyebut ini sebagai proportional controller. Lalu ada feedback loop di sini. Dan pertanyaannya adalah kita diminta untuk melakukan plotting closed loop poles seiring dengan bertambahnya nilai K atau nilai K ketika nilai K-nya kita ubah-ubah. Nah, tentu pertanyaannya adalah apa itu pole? Apa itu pole? Dan pole itu adalah nilai S yang membuat transfer function menjadi tak hingga. Nah, tetapi transfer function yang mana? Kalau kita punya soal dengan sistem seperti ini, maka kita perlu menyederhanakannya terlebih dahulu menjadi bentuk yang lebih sederhana atau yang seperti ini. Jadi sudah tidak ada lagi feedback loop-nya. Nah, sehingga kita perlu coba mengerjakannya terlebih dahulu penyederhanaannya. Bagaimana caranya? Yaitu yang tahap pertama kita coba kalikan K dengan transfer function-nya sehingga kita akan memiliki K S tambah 4 dibagi S minus 2. Tetapi ingat masih ada feedback loop-nya. Bagaimana cara kita menghilangkan feedback loop ini? Ingat bahwa ada kaidah kalau seandainya ada A di sini, lalu terus kemudian ada feedback yang di feedbacknya dikalikan dengan B, maka persamaan untuk outputnya di sini output akan kita dapatkan dengan A dibagi 1 ditambah AB. Nah, oleh karena itu kasus ini adalah kasus di mana B-nya 1. Dengan kata lain, bisa kita coba sederhanakan dengan cara K S tambah 4 dibagi S minus 2 dibagi 1 ditambah fungsi ini juga. S ditambah 4 S minus 2. Kita coba kerjakan matematikanya. Jadi KS ditambah 4K dibagi S minus 2. Lalu penyebutnya adalah 1 ditambah KS ditambah 4K dibagi S minus 2. Atau ini bisa kita coba kerjakan lagi. Atasnya tetap. Nah, untuk penyebutnya ini dibagi S minus 2. Ada S minus 2 tambah KS tambah 4K. Dicoret, sehingga kita dapatkan KS tambah 4K dibagi, ini dicoba dirapihkan, K ditambah 1 dikalikan S tambah 4K minus 2. Saya coba ganti warna lagi. Nah, inilah transfer function yang kita cari. Inilah transfer function yang kita cari, sehingga bentuk akhirnya yang paling sederhana adalah seperti ini. KS ditambah 4K dibagi K ditambah 1 S ditambah 4K minus 2. Nah,
ingat bahwa kita ingin mencari pole. Kita ingin mencari pole. Nah, pole itu adalah nilai S yang membuat transfer function. Nah, ini kita menyebutnya sebagai closed loop transfer function. Jadi bentuknya sudah sederhana, kita menyebutnya sebagai closed loop transfer function. Dan yang membuat ini menjadi tak hingga. Atau dengan kata lain, jika penyebutnya kita set 4K minus 2, kita set sama dengan 0, maka solusi dari ini adalah poles. Baik, kita kembali ke pertanyaan awalnya, kita diminta untuk melakukan plotting terhadap pole-nya. Pole-nya berapa saja, jadi kita tinggal coba selesaikan soal tersebut. Ini saya coba tampilkan dalam bentuk tabel. Jadi kita akan coba ubah nilai K-nya dari 0 sampai nilai yang sangat tinggi, sampai tak hingga. Oke, kita coba satu persatu. Bagaimana jika K-nya sama dengan 0? Nah, apa yang terjadi? Maka menjadi S dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini menjadi bentuk asal. Nah, dengan kata lain, S-nya sama dengan 2. Nah, maka pole-nya S sama dengan 2. Baik, bagaimana jika K-nya sama dengan 2? Jika K-nya sama dengan 2, maka akan kita dapatkan 3S ditambah 6 sama dengan 0, atau S-nya sama dengan minus 2. Oke, dari positif dia menjadi negatif minus 2. Kita coba tambahkan terus, bagaimana jika K-nya sama dengan 5? Ini kan S-nya sama dengan minus 2. Minus 2. Bagaimana jika K-nya sama dengan 5? Maka kita dapatkan 6S ditambah 18 sama dengan 0. Atau S-nya sama dengan minus 18 dibagi 6 minus 3. Oh, semakin negatif. S sama dengan minus 3. Oke, bagaimana kalau K-nya kita tambah lagi semakin besar? 100 di sini. Jadinya 101S ditambah 400 kurang 2, 398, sama dengan 0. Berapa hasilnya? S sama dengan minus 398 dibagi 101. Berapa ini? Ini kayaknya sekitar 3, minus 3,8 atau 3,9. Jadi sudah mendekati 4. Dan bagaimana kalau sangat besar? Nah, ini saya ambil contoh 1 juta ya. Maka 10 pangkat 6 gitu. 10 pangkat 6 tambah 1 ya sekitar 10 pangkat 6 ya. Ditambah 4 dikali 10 pangkat 6. 4 kali 10 pangkat 6. Minus 2 ya sekitar itu juga, sama dengan 0. Atau dengan kata lain, S-nya dia menjadi 4. Nah, kita lakukan pendekatan. Ini di sini S-nya sama dengan, minus 4 ya. Minus 4. Jadi minus 3,8. Di sini S-nya sama dengan minus 4. Oke, kalau kita coba plot, ini sangat menarik. Jadi kalau kita coba plot, kita bisa melihat bahwa ternyata pole-nya bergerak, berpindah seiring dengan bertambahnya nilai K. Jadi ingat bahwa kita bisa mencoba melakukan plotting di S-plane. Ini adalah sumbu sumbu real, yaitu sigma, lalu sumbu imajiner J omega. Ya, ingat bahwa fungsi yang kita miliki, jadi kita coba scroll ke atas, S ditambah 4 dibagi S minus 2. S tambah 4 dibagi S minus 2. Jadi aslinya dia S tambah 4 dibagi S minus 2. Ini adalah open loop transfer function, kita menyebutnya. Transfer function, kita bisa melakukan plotting untuk zero dan juga pole. Nah, zero-nya kita memiliki satu zero di minus 4, dan kita memiliki pole awalnya di plus 2. Nah, jadi ketika, saya scroll ke atas sedikit, ketika K sama dengan 0,
ketika K sama dengan 0, maka ada pole di plus 2. Nah, lalu ketika K-nya menjadi 2, nah berpindah ke sini. Berpindah ke sini, minus 2. Lalu ketika K-nya 5, di sekitaran sini, minus 3. Lalu K-nya 100 ada di sini, K-nya mendekati tak hingga ada di sini. Nah, dengan kata lain, sebenarnya bisa kita coba simpulkan bahwa pole dari transfer function S tambah 4 dibagi S minus 2, ini kalau seandainya kita coba rubah nilai K-nya, dari 0 sampai tak hingga, maka pole-nya akan berpindah dari sini menuju ke sini. Jadi dengan arah seperti ini. Nah, ini yang saya berikan kuning di sini, di sumbu real, ini yang kita sebut sebagai root locus. Kita sebut sebagai root locus. Baik, jadi sekarang dengan contoh ini semoga menjadi lebih clear apa itu root locus, dan definisinya adalah, saya coba tempelkan. Jadi definisi root locus, ini coba saya bawa ke atas sedikit ya. Nah, definisinya adalah, ini formal definition-nya, definisi formalnya, root locus itu dimaknai sebagai representasi path dari closed loop poles. Nah, closed loop poles itu tadi yang kita kerjakan as the gain is varied, ketika nilai gain-nya atau K-nya dirubah. Nah, ini yang kita sebut sebagai root locus. Tentu pertanyaannya, ini buat apa? Buat apa kita melakukan analisis root locus? Kenapa kita perlu capek-capek menggambar root locus ini? Nah, diantaranya kita bisa mencoba, kita kembali ke pemahaman awal ya. Salah satu yang bisa kita analisis dari root locus ini adalah tentang stability. Ingat bahwa ada zero, ada pole. Nah, terutama pole ini yang ingin kita coba analisis di dalam suatu sistem. Kenapa? Karena letak pole di dalam S-plane akan menentukan stabilitas dari suatu sistem. Ini adalah garis sumbu imajiner, dia membatasi sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri kita menyebutnya sebagai LHP, left half plane, dan juga sebelah kanan kita menyebutnya sebagai RHP, right half plane. Nah, kalau kita punya pole di sebelah kiri, kita punya pole di LHP, maka tidak masalah, sistem akan stabil. Jadi berapapun pole-nya di sebelah kiri, sistem akan stabil. Tapi sebaliknya, kalau ada satu saja pole di sebelah kanan atau di RHP, maka sistem akan menjadi tidak stabil. Nah, oleh karena itu, untuk kasus ini, jadi untuk transfer function S tambah 4 dibagi S minus 2, ternyata cukup menarik, karena dengan kita mengontrol nilai K, tidak semua nilai K akan membuat sistemnya stabil. Di awal-awal ketika K-nya 0, pole-nya ada di kanan, di RHP. Nah, baru ketika nilai K-nya cukup besar, berapa tadi? Sekitar 5 ya, sekitar 5, maka pole-nya akan pindah ke sebelah kiri. Nah, kita terkadang ingin mengetahui untuk nilai K berapa, kriterianya, sistem ini akan menjadi stabil. Nah, oleh karena itu menjadi penting membahas root locus. Nah, kita akan coba ada satu website yang kita bisa melakukan plotting root locus. Nah, ini websitenya dari Swarthmore College. Kita tinggal melakukan input. Kita melakukan input soal di sini, yaitu S tambah 4, kemudian di bawahnya
kita klik S-2. Nah, lalu dia langsung akan melakukan drawing atau plotting dari root locus. Nah, kita bisa lihat di bawah ini betul bahwa bentuknya sama. Dari pole di +2, dia akan bergerak ke -4. Nah, saya bisa coba klik bagian ini, starting and stopping points. Dan kita bisa melihat pergerakan dari pole-nya ketika nilai K-nya kita ubah-ubah. Sekarang nilai K-nya 0. Saya coba rubah jadi 1 misalnya. Ups, 1 ternyata terlalu besar ya, langsung bergerak ke situ. Tapi coba 1 seperti itu, 2 dia semakin ke kiri, 3 semakin ke kiri, 4 semakin ke kiri, 5 sudah ada di -3, 6 makin melambat ya, 7, nah 100, nah 100 udah di sekitar -4, 1000, nah sampai ketika tahingga dia ada di -4. Nah tapi berapa batas nilai K sehingga pole-nya beranjak pindah dari RHP ke LHP? Nah ini bisa kita coba pelan-pelan barangkali ya. Ini 1 tadi sudah berlebihan ya, jadi mungkin 0,5, nah 0,5. Nah, barangkali 0,5 ini adalah nilai kritis K-nya, sehingga kalau kita ingin mendesain controller, proportional controller, nilai K-nya harus di bawah 0,5. Harus lebih besar dari 0,5. Karena kalau kurang dari 0,5, maka sistemnya tidak akan stabil.